Universitas Negeri Padang. Saat ini akan mempresentasikan laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 7 Padang. Secara keseluruhan, laporan ini terdiri dari 4 pembagian, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 persiapan pelaksanaan dan analisis hasil, bab 3 penutup, dan dokumentasi kegiatan. SMP Negeri 7 Padang menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berada di Kota Padang yang bekerja sama dan menjadi sekolah mitra dari LPTK Universitas Negeri Padang untuk pelaksanaan PPL mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1. Di SMP Negeri 7 Padang, saya mendapatkan data untuk profiling peserta didik, yaitu jumlah peserta didik ada 768 siswa yang terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, di mana masing-masing kelas itu terdiri dari 32 orang siswa yang berusia antara 12 sampai 15 tahun. Peserta didik pada usia sekolah menengah ini memiliki karakteristik yang senang bermain, bergerak, dan memperagakan langsung. Pada usia tersebut, perkembangan kognitifnya sudah termasuk ke dalam tahap operasional konkret, di mana peserta didik sudah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika itu pada objek fisik. Peserta didik sudah mulai menunjukkan kemampuan konservasi, yaitu jumlah, luas, volume, serta sudah berorientasi, dan kemampuan kognitif yang beragam, ada yang rendah, tinggi, dan kemampuan sedang. Adapun tujuan praktik pembelajaran dan asesmen yang saya lakukan ini ada 5, yaitu membentuk kemampuan sikap dan profesionalisme mahasiswa sebagai calon guru, membentuk kemampuan mahasiswa dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan, memenuhi kebutuhan sekolah terhadap inovasi pendidikan, dan melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan memperagakan kinerja dalam situasi nyata dalam kegiatan belajar mengajar maupun tugas-tugas perguruan tinggi. Mahasiswa PPL yang melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 7 Padang itu terdiri dari 6 mahasiswa dari pendidikan matematika, yang namanya tertera seperti di dalam tabel. Kami merencanakan kegiatannya ini yaitu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran jadi bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran juga dirancang untuk dilaksanakan demi membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana pada prinsip ini sangat diharapkan bahwa peran guru sebagai fasilitator itu benar-benar dilaksanakan. Proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik, di mana guru harus menerapkan model pembelajaran yang terbaru untuk mewujudkan kompetensi peserta didik. Metode ini biasanya IQ inquiry, project based learning, problem based learning, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjut ke bab 2, yaitu persiapan pelaksanaan dan analisis hasil, di mana ada beberapa tahap yang praktisi laksanakan di dalam tahapan ini, yaitu dari observasi, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, hingga proses akhir dari segala kegiatan ini yaitu refleksi. Berikut produk yang dihasilkan yaitu modul ajar atau RPP. Dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ilmu pedagogi yang telah didapatkan di mata kuliah asesmen, di mana praktisi melaksanakan yaitu membuat modul ajar. Modul ajar ini akan dilampirkan di dalam laporan yang telah praktisi buat, yaitu yang modul ajar yang terimplikasi dari prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, tidak hanya modul ajar, praktisi juga membuat lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Berikut contoh
modul ajarnya hanya sebagai contoh saja, di mana modul ajar yang lengkap telah dilampirkan di dalam laporan. Implikasi kegiatan ini bagi pengembangan profesi guru yaitu ketika praktisi melaksanakan praktik pembelajaran dan asesmen, praktisi menyisipkan pembelajaran paradigma baru, yaitu berupa kesepakatan dengan siswa ingin belajar dengan metode seperti apa. Selain itu, praktisi juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembuatan LKPD. Pada tahapan pembuatan LKPD ini, praktisi harus menyesuaikan perbedaan kemampuan awal siswa dan perbedaan gaya belajar siswa. Baiklah, kita sampai kepada bab 3 penutup, yaitu praktisi mendapatkan 3 kesimpulan dari kegiatan ini, yaitu dengan mengikuti kegiatan, praktisi dapat mempunyai pengalaman dalam mengajar secara langsung dan menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan diadakannya praktek pelaksanaan ini dapat memperluas wawasan praktisi tentang tugas pendidik, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan lain yang menunjang proses pembelajaran. Dengan mengikuti kegiatan ini, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini, praktisi mendapatkan pengalaman baru secara nyata yang tidak diperoleh dalam kegiatan perkuliahan di kampus, serta memiliki pengalaman dalam mempersiapkan materi pelajaran atau materi yang diperlukan untuk proses belajar. Saran yang pertama untuk sekolah yaitu mempertahankan komunikasi yang intens antar seluruh warga sekolah, mempertahankan hubungan yang baik dengan praktisi untuk menyambung tali silaturahmi yang baik antara sekolah dan praktisi, mempertahankan hubungan yang baik dengan praktisi sehingga nantinya dapat saling bertukar informasi terkait info terkini seputar pendidikan baik yang diperoleh mahasiswa maupun sekolah, dapat memanfaatkan media yang sudah ada maupun yang sudah diadakan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Saran untuk universitas, yang pertama menjalin koordinasi yang intens antar pihak universitas, dosen pembimbing, sekolah, serta praktisi, mengadakan pengawasan kegiatan praktik pelaksanaan pembelajaran dan asesmen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembekalan yang dilakukan secara terperinci sebelum kegiatan praktik pembelajaran dan asesmen yang berlangsung supaya praktisi dapat menjalankan praktik pelaksanaan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan prosedur dan kesepakatan bersama baik terhadap kampus maupun sekolah. Yang terakhir, saran bagi mahasiswa yang pertama untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang intens antara sesama praktisi, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan antar praktisi, meningkatkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, di mana yang selanjutnya itu praktisi bersikap harus lebih disiplin ya dan bertanggung jawab untuk menjaga nama baik karakter. Perencanaan pengajar yang disusun harus lebih inovatif dan sistematis. Terakhir, berikut dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu pada kegiatan praktik pembelajaran ini dengan mengambil model lesson study yaitu plan bersama guru kamu, merencanakan pembelajaran, do pelaksanaan pembelajaran, dan C yaitu untuk refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.